Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Perkenalkan, nama saya Dini Amalia dengan NIM 0203231024 dari kelas Hukum Tata Negara 4A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Sultan Erlambang ME. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal syariah. Fungsi pasar modal syariah secara umum sama dengan pasar modal konvensional, yaitu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana atau emiten dengan pihak yang memiliki dana atau investor. Namun, terdapat perbedaan mendasar karena pasar modal syariah beroperasi berdasarkan dengan prinsip syariah Islam. Adapun fungsi utama dari pasar modal syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mobilisasi dana. Pasar modal syariah memfasilitasi penghimpunan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke sektor real yang sesuai dengan syariah. Ini membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dua, alokasi dana. Dana yang terkumpul dialokasikan ke berbagai sektor usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sektor pertanian, manufaktur, perdagangan, dan jasa, sehingga mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, investasi sesuai dengan syariah. Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan reksadana syariah. Ini memberikan kesempatan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan keyakinan agamanya. Yang keempat adalah peningkatan transparansi dan tata kelola. Pasar modal syariah menekankan pada prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dan menciptakan pasar yang adil dan efisien. Yang kelima, pengembangan ekonomi syariah. Pasar modal syariah berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, pasar ini mendorong pertumbuhan sektor usaha dengan industri yang berbasis dengan syariah. Yang keenam, pembiayaan masyarakat. Pasar modal syariah juga berfungsi sebagai sarana untuk membina masyarakat agar lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Adapun kasus nyata dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan juga memiliki saham syariah yang memungkinkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi pasar modal syariah yang diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebagai berikut. Pasar modal di syariah Indonesia menyediakan alternatif investasi bagi investor yang ingin menjalankan investasi dengan prinsip syariah. Dalam kasus PT Indofood, perusahaan ini telah terdaftar sebagai perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Adapun aspek syariah tentang yang pertama, halal dan haram. Produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur umumnya adalah makanan dan minuman yang sesuai dengan standar halal, sehingga dapat memenuhi aspek halal yang diperlukan. Yang kedua, transaksi yang dilarang. Tidak ada transaksi yang melibatkan riba, gharar, dan maisir dalam kegiatan usaha perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI. Perusahaan ini telah mendapatkan sertifikasi halal dan mematuhi fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia tentang pasar modal syariah. Cara transaksi yang dilakukan PT Indofood adalah sebagai berikut. Transaksi di pasar modal syariah dilakukan dalam beberapa langkah. 1. Pembukaan rekening. Investor harus membuka rekening efek di perusahaan sekuritas yang telah terdaftar dan memiliki layanan syariah. Kedua, pembelian saham. Investor dapat membeli saham syariah seperti melalui mekanisme dijual beli di bursa efek tanpa melanggar prinsip syariah. Yang ketiga, pencatatan transaksi. Setiap transaksi harus dicatat dan dilaporkan untuk transparansi dan akuntabilitas. Terdapat dasar ayat Al-Quran dan hadis berdasarkan kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, larangan riba. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri di hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang dibunuh syaiton karena gila. Yang kedua,
perdagangan yang dibolehkan. Terdapat pada potongan surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga, keadilan dalam transaksi. Terdapat pada surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakannya kepada kamu. Adapun nilai-nilai dalam ekonomi syariah yang pertama adalah transparansi. Setiap transaksi di pasar modal syariah harus dilakukan secara transparan dan dapat dipercaya. Yang kedua, keadilan. Dalam setiap aktivitas transaksi dalam ekonomi harus dijunjung tinggi nilai-nilai keadilannya. Yang ketiga, kemanusiaan. Investasi dalam sektor-sektor yang memperhatikan manfaat bagi masyarakat luas sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang adil. Implementasi kasus. Implementasi dari praktik investasi syariah dalam perusahaan seperti PT Indofood Sukses Makmur menunjukkan bahwa pasar modal syariah sudah berkembang namun tetap harus diawasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Banyak perusahaan yang mengikuti jejak PT Indofood untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, tetap perlu diperhatikan lagi dalam penerapan dan pengawasan agar tidak ada pelanggaran terhadap hukum syariah. Kesimpulannya, kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggambarkan bagaimana fungsi pasar modal syariah dapat berjalan dengan baik asalkan memenuhi aspek-aspek syariah yang ditetapkan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, investor dapat merasakan aman dan tenang dalam menjalankan investasinya, serta berkontribusi pada perekonomian yang lebih baik dan sesuai dengan kaidah Islam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.